Hai guys, nama aku Uti. Kali ini aku akan merangkum drama Korea yang berjudul The Great Saman Gadosim, episode 1 sampai 3. Sebelumnya, jika ada salah kata dalam penyebutan, nama maupun judul, saya mohon maaf. Dan juga jangan lupa selalu dukung channel ini agar bisa maju dan terus berkembang. Selamat menonton! Bab 1, di usia 18 tahun, bisakah bahagia? Drama ini dimulai di SMA Songyong. Para siswa berhamburan keluar usai kemunculan arwah gelap di lorong sekolah. Dua siswa bernama Gadosim dan Nawosu datang bersiap untuk menghadapi arwah itu. Ketika bertarung, keduanya terlempar akibat kekuatan arwah tersebut. Dosim mengungkapkan bahwa neneknya pernah mengatakan jika dia bisa hidup melewati umur 18 tahun, dia akan hidup lebih lama dan bahagia. 10 tahun yang lalu, Dosim kecil menemani neneknya yang bernama Myosim yang terlatih untuk bisa menghentikan arwah gelap yang merasuki tubuh seorang siswa bernama Hyun So di atap gedung. Sampai di tangga, Myosim jatuh lemah. Dia mengatakan kepada Dosim bahwa sudah waktunya bagi dia untuk menunjukkan kemampuan menyelamatkan siswa itu. Namun, Dosim menolak. Dia tidak ingin seperti nenek dan ibunya sebagai saman atau dukun. Dosim memutuskan pergi meninggalkan Myosim. Namun, dia berhenti. Dia memutuskan kembali menemui Myosim. Dosim bertanya, apa yang harus dia lakukan? Myosim meminta agar dia mengatakan kepada roh itu bahwa terikatlah dengan ucapanku dan berhentilah. Kamu akan mendapatkan keinginanmu. Kamu sudah bersenang-senang dengan tubuh itu. Dosim menemui Hyunsu yang dirasuki roh jahat itu dan mengatakan seperti apa yang telah neneknya ucapkan sebelumnya. Arwah itu pun tertawa, mengungkapkan bahwa jika saja Dosim berusia 18 tahun, mungkin dia sudah membunuhnya. Segera, roh jahat itu mengirim Hyunsu menuju kematiannya dengan menjatuhkannya dari gedung. Arwah gelap ini segera pergi, namun terhenti ketika berhadapan dengan Myosim. Arwah gelap telah terperangkap kekuatan biru yang sebelumnya diucapkan oleh Dosim. Myosim bersiap mengurung arwah itu ke dalam tas kecil. Namun sebelum itu, arwah gelap mengatakan bahwa dia berjanji akan merasuki tubuh Dosim saat dia berusia 18 tahun. Namun siswa ini terkejut ketika dari belakang Myosim ditusuk oleh seseorang. Tidak lama kemudian, Dosim menemui neneknya yang telah terkapar. Myosim berpesan kepada Dosim untuk melindungi dirinya sendiri. Saat ini, Dosim yang telah dewasa berada di pemakaman memperingati kematian neneknya. Usai itu, Dosim menemui ibunya Hyosim. Hyosim mengatakan kepada Dosim apakah dia telah meminta bantuan melindunginya di sekolah barunya. Oke, kita berpindah ke bab 2. Ulang tahun ke-18ku dalam bahaya. Di waktu sebelumnya, di Cheongdangdong, Dosim menemani ibunya menemui klien yang kerangsukan. Pria itu berusaha membunuh Hyosim, dan Dosim berusaha menghentikannya, namun dia malah terlempar. Dosim berusaha dibunuh, namun dia berhasil melawan. Dosim lalu membacakan mantra seperti yang diajarkan neneknya 10 tahun yang lalu, sehingga dia mengusir arwah itu. Saat ini, guru Sakyeonmin meminta para siswa untuk kembali ke kursi mereka. Di saat itu, mereka dikejutkan Dosim sebagai anak baru. Dosim lalu memperkenalkan namanya. Kyunmin bertanya luka di wajah Dosim. Dosim mengatakan bahwa dia mengalami insiden saat menuju ke sekolah. Saat di luar kelas, Dosim dihampiri Jo Sujung yang memberitahu dia mengenai mitos di sekolah ini, yaitu jika
Jika mendapatkan nilai paling terburuk, dia akan mati seperti Jong Gyun. Namun, Dosim tidak peduli, dia mengabaikan ucapan Sujung. Di ruang guru, Guru Wosu menemui Sung Wook dan menunjukkan nilai Jong Gyun yang merupakan nilai terburuk dan mengaitkannya dengan kematiannya ini. Namun, Sung Wook menolak percaya dan menganggap bahwa dia pasti memiliki masalah di rumahnya. Sun Wook kemudian meminta kepada para guru untuk memberitahu para siswa jika ada yang menyebarkan rumor palsu ini, mereka akan dihukum. Selain itu, mereka akan mengajukan gugatan perdata dan pidana. Dosim kembali ke rumahnya dan memberitahu ibunya bahwa ada siswa yang meninggal bunuh diri. Hyosim meminta kepada Dosim untuk tidak menyembunyikan kekuatannya. Dosim mengatakan kepada ibunya, apakah ibunya telah memberitahu istri pimpinan sekolah mengenai rahasia pekerjaan ibunya sebagai dukun. Ibunya bertanya, apakah dia malu dengan pekerjaan ibunya? Dosim mengatakan tidak. Dosim hanya takut dia dirundung sebagai anak dukun seperti saat dia kecil dulu. Di kamar, dia mendapati arwah Hyunsu. Terungkap bahwa Hyunsu telah merasuki klien ibunya. Ini telah direncanakan. Hyunsu melakukan perintah Hyosim sebab Hyosim telah berjanji untuk mempertemukan dia dengan ibunya. Hyunsu lalu memohon kepada Dosim untuk mencari keberadaan ibunya. Saat ini, Dosim mendengar ibunya berbicara dengan pihak sekolah untuk mengadakan upacara peringatan usai kematian di sekolah Songyung. Segera, Dosim keluar meraih handphone ibunya untuk menghentikannya. Dosim takut dia akan dirundung oleh siswa di sekolahnya. Di tempat lain, gosip itu telah menyebar. Ketika Wosu makan bersama orang tuanya, ibunya memberitahu kepada Wosu bahwa anak baru Dosim dapat melihat hantu. Keesokan harinya, di sekolah, Dosim digosipkan oleh teman satu kelasnya bahwa dia adalah pembunuh Jong Gyun. Dosim dihampiri oleh Wosu. Dosim teringat ucapan neneknya bahwa jika dia meminta bantuan kepadanya di usianya 18 tahun, dia akan dilindungi Dosim. Kembali ke saat ini, Dosim memutuskan untuk pergi sebab dia takut menerima perundungan. Namun, dia dihentikan oleh Wosu dengan memeluknya. Kita berpindah ke bab 3. Apa yang terjadi jika aku tidak diadopsi? Usai Wosu berpelukan dengan Dosim, ini tentu saja membuat satu ruang kelas menjadi heboh, apalagi terekam oleh salah satu siswa. Namun Wosu mengelak bahwa itu bukan dia, sehingga Wosu segera menarik Dosim keluar. Ini membuat Jo Sujung merasa cemburu. Ketika di luar, Wosu mengatakan kepada Dosim bahwa bukan dia yang memeluknya. Wosu meyakini bahwa dia kerangsukan. Ketika Dosim hendak pergi, terungkap bahwa Wosu dirasuki oleh arwah Musim, nenek Dosim. Awalnya Dosim tidak percaya. Namun, ketika memegang hidungnya, dia menyadari itu adalah neneknya. Segera arwah gelap muncul menyerang Wosu yang kerangsukan arwah Musim. Kemudian arwah itu menyerang Dosim yang membuat keduanya pingsan. Kejadian ini disaksikan kepala sekolah bernama Kyun Pil yang menatap curiga. Di ruang UKS, Dosim dan Wosu sedang tidur. Hantu Hyunsu muncul dan dia mengejutkan Wosu. Begitu pula Hyunsu yang terkejut ketika Wosu bisa melihatnya. Wosu ketakutan. Dosim mengatakan dia adalah Hyunsu. Hyunsu menakut-nakuti Wosu sehingga Dosim meminta Hyunsu untuk pergi. Ketika mereka hendak pergi, Wosu bertanya kepada Dosim apa yang telah dia lakukan sehingga dia bisa melihat hantu. Dosim mengatakan itu bukan dia yang melakukannya. Dosim bersiap untuk pulang. Dari kejauhan, Kyun Pil menatapnya. Di waktu sebelumnya, terungkap Kyun Pil menarik masuk arwah gelap itu ke dalam kantong kecil
dan berkata untuk tidak melanggar janji. Dalam syarat Kyunpil, arwah itu hanya boleh merasuki siswa yang berada di peringkat terakhir. Wosu pergi ke rumah Dosim. Wosu mengatakan kepada Dosim untuk menghilangkan penglihatan hantunya. Wosu menawarkan sejumlah uang kepada Dosim. Segera ibu Dosim mengambil uang itu. Namun, Dosim mengambilnya kembali dan menarik Wosu untuk keluar. Di luar, Dosim meminta Wosu untuk pulang. Namun Wosu menolak. Dia bertanya kepada Dosim, apakah dunianya berbeda? Dosim mengatakan dunianya berbeda dengannya. Itu lebih jernih dari hal penglihatan dan pendengaran. Ketika Dosim hendak masuk, Wosu menahannya. Wosu meminta Dosim untuk melakukan pratinjau kepadanya. Dosim menggosokkan tangannya, lalu menutup mata Wosu dan mengatakan, "Selamat datang di duniaku."